Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandrino Nurul Ihsan dengan NIM 22042156. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi ketiga dari mata kuliah Keuangan Negara dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP MSI. Nah, untuk materi yang ketiga ini submaterinya adalah sumber keuangan negara. Negara, sumber penerimaan keuangannya adalah meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah keuntungan BUMN atau BUMD. Keuntungan perusahaan BUMN meliputi perusahaan-perusahaan baik PMA maupun PMDN sebagai pemilik BUMN. Pemerintah pusat berhak memperoleh bagian laba yang diperoleh oleh BUMN. Demikian pula dengan BUMD. Pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD berhak memperoleh bagian laba dari BUMD yang ia kelola. Kemudian yang kedua adalah pajak. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang. Pengangkatannya dapat dipaksakan tanpa ada imbalan langsung bagi pembayarnya. Dalam periode 2006 hingga tahun 2010, PPH merupakan komponen terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri sebesar 52,1%. Sementara PPN dan PPNBM sebagai penyumbang terbesar kedua sebesar 32,6%. Sedangkan pajak perdagangan internasional sebesar 4,0% terhadap total penerimaan perpajakan dengan kontribusi biaya masuk sebesar 3,1% dan biaya keluar sebesar 0,9%. Kemudian yang selanjutnya adalah pencetakan uang. Pencetakan uang ini umumnya dilakukan pemerintah dalam rangka menutup defisit anggaran. Apabila tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh pemerintah, penentuan besarnya jumlah uang yang dicetak harus dilakukan dengan cermat agar pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi. Kemudian yang selanjutnya adalah pinjaman. Pinjaman pemerintah merupakan sumber penerimaan negara yang dilakukan apabila terjadi defisit anggaran. Pinjaman pemerintah di kemudian hari akan menjadi beban pemerintah, karena pinjaman tersebut harus dibayar kembali. Berikut dengan bunganya. Pinjaman dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Sumber pinjaman bisa berasal dari pemerintah, institusi perbankan, institusi non-bank maupun individu. Kemudian yang selanjutnya adalah sumbangan, hadiah, dan hibah. Sumbangan hadiah ataupun hibah dapat diperoleh pemerintah dari seorang individu, institusi, atau pemerintah. Sumbangan hadiah dan hibah dapat diperoleh dari dalam maupun dari luar negeri. Dan tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan sumbangan, hadiah, atau hibah yang telah diberikan. Nah, sumbangan hadiah dan hibah bukan penerimaan pemerintah yang dapat dipastikan perolehannya. Tergantung kerelaan dari pihak yang memberi sumbangan hadiah atau hibah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah denda ataupun sita. Pemerintah berhak memungut denda ataupun menyita aset milik masyarakat apabila masyarakat atau pemilik aset tersebut diketahui telah melanggar peraturan pemerintah. Misalnya saja, denda pelanggaran lalu lintas, denda ketentuan peraturan perpajakan, penyitaan barang-barang ilegal, penyitaan jaminan atau hutang yang tidak tertagih, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya adalah cukai. Cukai adalah pungutan oleh negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik perlu untuk dibatasi, diawasi produksinya, dan peredarannya, karena akan berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan ketertiban sosial. Dengan demikian, peranan cukai tidak saja berorientasi pada penerimaan negara, melainkan mempertimbangkan pula aspek pembatasan produksi dan konsumsi. Oleh karena itu, dasar pertimbangan dasarnya, penerimaan cukai tergantung dari jumlah barang yang kena cukai, tarif cukai, dan harga dasar barang yang kena cukai. Kemudian yang selanjutnya adalah retribusi. Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah. Berdasarkan peraturan daerah, pemungutannya dapat dipaksakan di mana pemerintah dapat memberikan imbalan langsung
bagi pembayarannya. Contoh, pelayanan medis di rumah sakit milik pemerintah, pelayanan perparkiran oleh pemerintah, pembayaran uang sekolah, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah penyelenggaraan undian berhadiah. Pemerintah dapat menyelenggarakan undian berhadiah dengan menunjuk suatu institusi tertentu sebagai penyelenggara. Jumlah yang diterima pemerintah adalah selisih dari penerima uang undian dikurangi dengan biaya operasi dan besarnya. Hadiah yang dibagikan, banyak negara menyelenggarakan undian berhadiah seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Jerman, dan di Indonesia juga pernah diadakan penyelenggaraan undian berhadiah ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.